Iya, Anda masih menyaksikan live event Presiden pilihan kita. Tadi yang kita saksikan adalah speech composing dari 5 orang yang sangat terkenal. 5 orang yang sangat terkenal yang dalam debat-debat capres yang berlangsung 5 kali dilakukan oleh KPU. Mereka lah yang memimpin perdebatan. Kita berikan tepuk tangan Zainal Arifin Mohtar, Ahmad Erani Yustika, Hikmawan Tujuana, kemudian Ibu Dwi Korita dan Profesor Sudarto. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Tidak apa-apa kan tadi ada cuplikan-cuplikan lagunya? Jangan, luar biasa. Saya mau ke Mas Uceng. Seberapa ketika itu Anda deg-degan harus memandu debat capres karena yang pertama? Kalau yang lain-lainnya kan sudah melihat contoh. Tapi yang pertama itu Zainal Arifin Mohtar dan sempat ramai loh di Twitter. Iya. Seberapa waktu itu beban sih sesungguhnya? Beban yang paling besar sebenarnya karena memang belum ada ya. Jadi belum ada sama sekali aturan, belum ada sama sekali contoh gitu. Jadi semuanya dimulai dari awal dan yang harus diingat adalah suasananya. Jadi suasananya waktu itu tensinya sangat tinggi ya, ada banyak larangan, terlalu banyak aturan yang tidak boleh dilakukan. Termasuk barangkali yang jarang dilihat di publik adalah banyak bahasa tubuh di ruangan. Saya barangkali satu-satunya di antara 5 ini yang menghadap ke penonton. Sedangkan yang lainnya kan semua membelakangi penonton gitu. Saya melihat ke penonton. Ekspresi muka penonton itu seperti apa, Mas Zainal? Yang barangkali yang paling banyak itu adalah gerakan tubuh. Gerakan tubuh. Jadi kalau ada salah satu kandidat pasangan ngomong, itu ada yang berdiri teriak begini, itu kelihatan semua gitu. Saya melihatnya semua dan kalau tidak saya tegur, saya menjadi salah gitu. Karena kemudian orang bisa terganggu omongannya. Beruntunglah 4 yang lain yang kemudian membelakangi gitu. Saya kemudian itu satu barangkali. Yang kedua soal tepuk tangan itu menarik menurut saya. Tepuk tangan. Sebelumnya tepuk tangan dong buat moderator. Oh enggak ya, bahasanya silahkan tepuk tangan sekarang. Ya Mas Uceng, itu ramai loh dibahas. Orang barangkali tidak menyadari. Jadi di awal waktu mereka masuk itu riuhnya nauzubillah. Jadi salah seorang naik anchor yang menangani di floornya gitu. Itu kemudian membuat kesepakatan. Satu, jangan tepuk tangan kalau belum berakhir orang ngomong. Yang kedua, jangan tepuk tangan kalau belum diizinkan. Diizinkan oleh moderator. Itu yang kesepakatan dan mereka disepakati. Nah, saya kemudian diingatkan untuk mengingatkan itu terus. Jadi di cue card yang saya pegang itu ada tuh, ingatkan. Tapi ya, ingatkan tidak boleh tepuk tangan tanpa seizin moderator. Silahkan tepuk tangan sekarang. Prof. Erani, seberapa Anda kemudian waktu itu merasa beban atau minimal karena sudah melihat contoh, bagaimana, apa sih yang dirasakan ketika jutaan pasang mata melihat Anda, padahal pengalaman mungkin menjadi presenter TV baru pertama kali ya? Betul. Seperti apa, Prof? Saya rasa pada saat pertama kali kita melakukan rapat koordinasi dengan KPU dari Metro juga, tim SES, kemudian Metro membawa beberapa skenario. Kira-kira bagaimana format debat yang kedua, salah satunya kan diambil contoh di Amerika Serikat, di mana moderator duduk, kemudian membelakangi audiens. Maka pas malam itu saya langsung mengendorse ini aja yang dipilih gitu. Jadi dengan moderator duduk membelakangi audiens itu 50% beban hilang gitu. Itu yang saya rasa. Saya lutut gemeter nggak kelihatan ya, Prof? Betul. Dan kemudian Pak Hikmah dan seterusnya, itu relatif bebannya itu menjadi berkurang. Nah, oleh karenanya kalau kemudian yang pertama mendapatkan perhatian terlebih untuk beberapa hal tadi, saya kira memang kita harus memaklumi dan justru saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Mas Uceng karena untuk menjadi moderator yang pertama. Kan Mas Uceng ini siapa sih? Oh ya, Mas Uceng itu panggilan sayangnya moderator yang pertama. Mas Zainal, gitu ini Mas Uceng. Zainal Arifin Mohtar. Itu bebannya luar biasa besar, tapi beliau bisa mengendalikan acara itu dengan sangat baik, saya kira. Baik, silakan tepuk tangan. Prof Hik ini dekan Fakultas Hukum, dekan saya ketika dulu masih kuliah di Fakultas Hukum UI. Prof Hik, dari pengalaman memimpin debat, yang paling menyusahkan dalam tanda kutip itu siapa sih?
KPU-nya menyusahkan, tim sukses capresnya menyusahkan, atau apa? Kalau sekarang mau curhat silakan. Yang paling menyusahkan ya, sosial media. Sosial media. Karena gini, pada waktu debat pertama itu kan sosial media begitu luar biasa. Lalu debat yang kedua juga kayak begitu. Lalu saya dalam hati saya, gimana ini menaklukkan sosial media? Karena saya ingin bahwa capres-capres itu tentu dalam posisi yang enak dalam menyampaikan pandangan, visi misinya begitu ya. Tetapi juga jangan sampai sosial media bilang, wah nanti kurang hidup lah ini dan lain sebagainya. Jadi Anda terbebani netizen ya? Iya, netizen. Dan pada waktu itu saya ingat, pada waktu persiapan kira-kira 2 jam 3 jam sebelum mulai, itu sampai saya menggunakan balsam untuk saya taruh di kepala saya. Balsam? Untuk menenangkan pikiran saya, begitu kan. Lalu kemudian alhamdulillah segala sesuatunya berjalan lancar, tapi apa komentar yang paling Anda ingat dari ramainya orang yang berkomentar di sosial media? Mereka gini, terserah yang lain pilih 1 atau 2, yang penting saya pilih moderatornya. Jadi itu yang membuat agak lega ya? Agak lega, meskipun setelah acara debat itu saya stresnya luar biasa. Karena menghadapi sosial media, menghadapi beliau-beliau yang sebenarnya punya status sosial yang sangat tinggi menurut saya ya. Tapi saya harus menganggap beliau-beliau itu ya yang harus saya tanya. Lalu kemudian yang terjadi adalah saya masih ingat malamnya saya punya asam urat, langsung kena asam urat. Besoknya saya ke Medan, lalu kemudian ke Palembang. Saya ingat ground salah satu perusahaan penerbangan mengatakan pada saya, Pak, apa perlu pakai kursi roda, Pak? Katanya gitu, karena pincang kaki saya itu ya. Ya ampun. Saya katakan pada waktu itu, wah kalau saya pakai kursi roda malu, karena di TV kelihatannya masih muda begitu kan. Iya. Tapi kok sekarang kok kelihatannya profesor betul begitu. dan Mas Gihik, saya tidak tahu Anda tahu apa tidak, sempat beredar foto Anda sedang nge-gym tuh. Iya. Betul di sosial media. Itu juga saya kaget juga seperti itu. Anak saya memberitahu katanya, "Wah, ini ditaruh di sosial media nih kayak gini." Katanya jangan macam-macam sama moderatornya makanya katanya. Menarik. Saya ulangi lagi, boleh tepuk tangan maksudnya? Silakan tepuk tangan. Tampaknya akan lama tuh sepanjang karir Anda. Kita masih akan tanya di 2 moderator, Ibu, salah satunya perempuan moderator dan juga nanti Prof. Sudarto setelah pariwara. Tetaplah di live event Presiden Pilihan Kita.